Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rasida. Selamat pagi Bu, sehat Bu Alwi? Alhamdulillah. Jenengan gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Hari ini rencananya saya akan mengajarkan observasi kelas di kelas jenengan. Gitu. Tapi sebelum kami atau saya melakukan observasi, Gitu. terlebih dahulu kita mengadakan percakapan, ya, Siap terkait Bu. dengan persiapan. Gitu. Itu tujuan dari percakapan ini ya, kita membangun hubungan ya sebagai mitra, dan nantinya mudah-mudahan di dalam percakapan ini akan muncul hal-hal yang kiranya hal yang baik atau Amin. yang kiranya bisa kita bantu kita pecahkan. Amin. Gitu, Ya, siap. itu Gitu. tujuan dari kita mengadakan percakapan ini. Oh ya Mbak Asian, Siap jenengan gitu. sudah siap? Bismillah Bu. Nah, oke. Nah, nanti jenengan akan mengajar di kelas berapa? Kelas 3 Kelas Bu. 3 ya. Nggih. Kelas 3 jumlah siswanya berapa? 21 Bu. Kelas 3 21. 21. Materinya hari ini apa Mbak? Materinya anak diharapkan mampu menghitung keliling dan luas bangun datar Bu. Berarti matematika ya? Matematika. Nggih. Hari ini matematika. Nggih Bu. Menghitung luas dan Tema kelas tema 6 Bu, kelas 3 tema 6 nggih. Kalau kelas 3 masih memakai kurikulum 13 jadi masih tematik. Kalau yang kurikulum merdeka itu kelas 1 2 4 5. Kelas 3 dan 6. umur berarti Kelas yang kurmer itu kelas 1 2 4 5. jenengan pas kebetulan ngajar kelas 3. 3 ya. Kelas 3 dan 6 masih kurtilas. Ya berarti masih menggunakan K13. Nggih, Bu. Oke. Tapi K13 yang Rasa kurmer. Iya. Betul, Bu. Ya nanti sudah terbiasa. Iya, Bu. Oke Mbak. Nah sekarang materinya adalah menghitung, tadi matematika. Itu tujuan yang jenengan cantumkan dalam proses pembelajaran itu apa tujuan yang diharapkan? Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran nanti, siswa diharapkan mampu menghitung, mampu memahami keliling bangun datar dan luas bangun datar. Jadi siswa mampu menghitung keliling dan luas bangun datar, Bu. Mampu menghitung Keliling dan luas bangun datar, keliling dan terutama untuk persegi panjang, Bu. Belum terlalu banyak untuk bangun datarnya, fokus ke persegi panjang. ya betul. Bangun datar itu kan banyak ya. Iya. Jenengan ambil yang Persegi panjang. persegi panjang. Oke, itu tujuan pembelajaran yang ingin menyenangkan itu ya. Terus Mbak, tujuan itu area yang ingin jenengan capai, area pengembangan yang tidak dicapai oleh jenengan, ini gimana? Atau apa Iya, area betul. yang ingin dicapai? Area pengembangan yang ingin dicapai nanti ada area kognitif, anak-anak mampu menghitung keliling dan luas bangun datar persegi panjang. Area afektif, ada sikap-sikap mandiri, bertanggung jawab, sopan santun yang ditunjukkan selama pembelajaran. Itu area psikomotorik, dari gerakan anak itu cara-cara menghitungnya itu psikomotoriknya nanti dinilai juga, Bu. Psikomotor ya, psikomotor itu berarti terkait dengan perkembangan tingkah laku ya Mbak. Nggih. Tingkah lakunya berarti nanti anak-anak Cara nggih, tentang cara mengukur nggih. menghitung atau mengukur Nggih. benda-benda Nggih. persegi panjang itu ya. Nggih. Ya, menurut jenengan Mbak, persiapan tertulis apa yang sudah jenengan buat
Persiapan tertulis saya sudah menyiapkan RPP, saya sudah menyiapkan PowerPoint, PPT, begitu Bu. Terus ada juga alat peraga, pastinya sudah saya siapkan bangun datar, persegi panjang. Ada juga alat peraga lain seperti audio, proyektor, begitu Bu. Ya, ini berarti persiapan yang sudah tuliskan yang nantinya akan disampaikan dalam pelajaran itu ya. Ya, coba jenengan mungkin bisa menceritakan tahapan dari pembelajaran pengajaran jenengan itu tahapannya gimana? Ada tahapan persiapan, anak-anak dikondisikan, disiapkan, ada persiapan berdoa, terus menanyakan, mengabsensi siswa kehadirannya, terus ada juga nanti mindfulness, mengkondisikan anak supaya siap jiwa raganya, batinnya, siap. Jangan sampai anak duduk di kelas tapi pikirannya kemana-mana. Mindfulnessnya juga saya siapkan saat kegiatan persiapan Bu. Ada kegiatan inti nanti ada ceramah, ada diskusi, ada juga diskusinya itu sudah dikondisikan, diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu nanti akan terlihat saat kegiatan inti. Terus selanjutnya penutup juga ada kegiatan penutup, ada evaluasi, ada berdoa, selesai berdoa, ada juga penerapan PSE nanti Bu, selesai berdoa, biasanya selesai pelajaran saya ada tebak-tebakan materi yang ringan-ringan. Nanti selesai itu ibaratnya sebagai tiket pulang, kalau yang sudah bisa menjawab boleh pulang sambil meletakkan setik emosi di gelas sesuai perasaan anak nanti Bu. Itu sudah terbiasa saya lakukan. Itu yang penutup ya. Iya, Bu. Itu bisa juga mungkin refleksinya ya. Ada juga refleksi ya. Terkait tadi persiapan berarti jenengan masuk ruangan kemudian mengadakan persiapan pendahuluan itu tadi. Iya, untuk mengetahui kesiapan siswa, kemudian dengan absen kita tahu siswa yang hadir, yang ikut, ada yang sakit atau gimana ya. Ya, bagus, itu berarti tahapan-tahapan jenengan. Nah, menurut jenengan Mbak, tadi jenengan mengatakan bahwa materi yang akan jenengan sampaikan adalah terkait dengan mata pelajaran. Mbak, gitu, menghitung bangun datar terutama dalam persegi panjang terkait dengan keliling dan luas. Menurut jenengan, kira-kira itu ada materi yang sulit dipahami siswa atau tidak dari materi itu menurut jenengan? Anak mungkin sulit memahami konsep luas bangun datar ya, nanti kan dari awal ini belum dipelajari di kelas 3, jadi mungkin nanti perlu pemahaman yang dari awal, pemahaman tentang konsep luas itu seperti apa, bagaimana cara menghitungnya, itu yang bagian luas bangun datar itu mungkin anak-anak kesulitan, tapi semoga sih bisa paham dengan cepat. Prediksi ya, prediksi hal baru di kelas 3. Itu terkait dengan menurut jenengan ada kesulitan, mudah-mudahan tidak ya. Nah, kemudian ada dugaan sumber kesulitan belajar siswa itu dari mana? Siswa tadi sulit itu sumber kesulitannya itu dugaannya itu dari keseharian anak belum pernah belajar tentang konsep luas begitu Bu. Kalau keliling sedikit-sedikit sudah ada materi keliling kemarin. Nah, kalau luas belum pernah saya singgung sedikit pun. Iya. Persegi panjang sudah tahu, cuma untuk menghitung-hitung itu ya. Iya. Terus perasaan saudara, nah ini perasaan jenengan mengenai kesiapan jenengan mengajar, ini gimana perasaannya? Kalau mengajar setiap hari sudah mengajar sih ini ya enjoy, tapi ini mengajar yang beda, diawasi sama Bu Alfi, mungkin perasaan saya agak sedikit nervous, cemas. Semoga sih
semua berjalan lancar tanpa halangan. Bu. Ya, itu gambaran perasaannya ya. Bismillah Mbak, dengan cara kita bergabung seperti ini. Bismillah. Makanya perlu diadakan percakapan awal yang mudah-mudahan perasaan yang dengan hilang. Ya, Bismillah. Terus mungkin ada Mbak model atau metode utama yang akan digunakan oleh jenengan nanti dalam pembelajaran? Metode yang saya terapkan ada diskusi, Bu. Nanti anak-anak berdiskusi. Ya. Selain ada ceramah, juga ada diskusinya. Terus begitu, Bu. Terus dari diskusi itu nanti anak-anak gimana untuk mendapatkan hasilnya? Ada juga presentasi, ya. Presentasi ya. Iya. Jadi tidak hanya diskusi. Ceramah, diskusi, presentasi. Hasil ya. Nah, terkait itu Mbak, jangan menggunakan alat bantu, ada alat bantu. Ada alat bantu, ada alat peraga. Alat peraga bangun datar persegi panjang. Terus ada LCD proyektor. Ada audio juga, ada kertas lipat, kertas warna, tongkat untuk mengukur sebagai satuan. Kan ini materinya tentang keliling dan luas bangun datar menggunakan alat ukur tidak baku. Jadi nanti anak-anak mengukurnya dengan alat ukur yang tidak baku, Bu, bukan alat ukur penggaris. Karena ini harus mengenal alat ukur tidak baku anak-anak. Alat ukur tidak bakunya ada kertas lipat, kertas ubin kelas, lapangan olahraga, lapangan badminton, ada juga tongkat nanti. Itu ya yang dibilang ya, ada tongkat dan sebagainya. Oke, banyak sekali media ada, kemudian alat beberapa ada untuk memperjelas materi ya. Nah, kira-kira Mbak, hal apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran di kelas? Strateginya tadi sudah ya? Sudah. Oh, kemudian hal apa yang ingin jenengan kembangkan? Yang ingin saya bantu dikembangkan jenengan? Oh. Fokus nanti saya tak mengamati jenengan dalam hal apa misalnya? Fokus yang ingin saya minta tolong ke Bu Alfi, diamati dari pembelajarannya, apakah sudah berdiferensiasi, apakah sudah terintegrasi dengan PSE, gitu. Konsep itu ya, kompetensi sosial emosi ya, terkait gitu ya. Jadi nanti ada di kelas 3 jenengan akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memahami kebutuhan belajar murid, minat belajar, dan gaya belajar murid. Itu pembelajaran berdiferensiasinya. Berarti kelas 3 itu kebutuhannya udah berbeda-beda ya Mbak? Kan anak satu kelas 21 anak itu kebutuhan belajarnya itu berbeda-beda, Bu. Ada termasuk gaya belajar, ada auditori, visual, kinestetik, begitu. Sebagai guru mungkin harus melayani anak sesuai kebutuhan mereka. Misalkan ibaratnya jangan sampai kita menyuruh misalkan ada lomba lari, jangan sampai kita menyeragamkan pesertanya dengan satu gaya. Jangan sampai ikan disuruh mencapai finish dengan cara terbang. Begitu, Bu, maksudnya. Kan gaya belajarnya masing-masing ya. Dari 21 anak gaya belajarnya masing-masing. Jadi jangan sampai ikan disuruh mencapai finish dengan cara terbang, ataupun kelinci juga jangan sampai disuruh mencapai garis finish dengan cara terbang. Begitu, Bu. Jadi guru harus memahami minat belajar, gaya belajar, dan kebutuhan belajar murid. Iya. Oke, insya Allah nanti saya akan mengamati terkait proses pembelajaran jenengan di kelas yang berdiferensiasi, disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian dengan gaya, disesuaikan dengan minat dari peserta didik yang
Oke, terima kasih Bu Rahimon. Misalnya kita sudah berbincang seperti ini. Saya mohon izin apabila saya ikut di dalam proses pembelajaran jenengan di kelas diizinkan. Diizinkan Bu, monggo silakan. Senang sekali saya Bu. Oke, terima kasih. Bismillah. Bismillah. Kita akan ikut dalam proses kegiatan. Bismillah. Untuk dipersiapkan. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap, gerak, Ya. depan, gerak, tegap, gerak. Ya. Tawat donitku, tawat donitku, tawat donitku. Ayo, embun dulu. Duduk. 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 Berdiri ulangi. Keren. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Alfi, ketua kelasnya, menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jayinni fil ilmi wa taqwa warzuqni ilman nafi'an wa amalan Dengan berdoa kita memohon kepada Allah semoga pelajaran kita hari ini lancar tanpa ada halangan. Selanjutnya Bu Guru ingin mengabsen kamu, nanti kamu menjadi senang atau sedih. Oke? Siap? Yang dipanggil itu yang menjawab. Kalau belum dipanggil belum menjawab ya. Ana Dwi senang. Angga, Anafi, Arkan, Azhar, Embun, Fadil. Jawablah dengan suara tidak terlalu kencang ya. Ya, biasa saja. Fatimatus Zahra, Dina, Gani, Iva, Kaila, Anita, Revita, Siva, Wafik, Zahra. Alhamdulillah pagi ini senang semua ya. Ya, kalau suasana hati senang, insya Allah akan siap mudah mengikuti pelajaran. Coba ya dengarkan kata-kata Bu Guru, semuanya dengarkan. Dengarkan, kita akan hening sejenak, mindfulness.
kemudian telapak tangan di atas paha, pandangan ke depan, pendengaran fokus, coba fokus, pendengarannya difokuskan ke suara Bu Guru, coba walaupun di luar banyak suara, latihan fokus, mindfulness, kesadaran penuh. Ada yang masih bergerak? Embun mencari apa, Embun? Ikuti apa Bu Guru, ikuti yo. Ulangi lagi. Semuanya dengarkan. Rasakan nafas yang kamu hirup lewat hidung. Hembuskan perlahan lewat hidung. Rasakan lagi, hembuskan lagi. Nikmati nafas, hembuskan lagi. Nah, coba fokus ke pendengaran. Coba pejamkan mata. Dengarkan suara yang paling keras. Cari suara yang paling keras. Suara apa? Cari suara yang paling pelan. Dengan kesadaran penuh kamu menikmati suara yang paling pelan. Sudah ketemu? Apa suara yang paling keras yang terdengar oleh Fatih? Suara orang di mana? Di sini. Suara siapa? Suara Bu Guru. Terus ada suara yang paling pelan, Fatih? Suara apa? Suara kipas. Yang lain mungkin beda. Coba. Ada suara yang paling keras, suara apa? Ada suara kelas 4. Terus suara yang paling pelan? Semut kedengaran? Ada lagi? Ya, selain kipas ada lagi? Yang sana coba. Ada suara yang paling kelas, suara apa? Siapa? Di halaman. Suara yang paling pelan suara apa? Nafas. Ya, nafas sendiri bisa terdengar ketika kamu ada pada kesadaran penuh. Nafas sendiri bisa terdengar. Suara hatimu juga bisa terdengar. Suara hatimu di hati kamu, cita-citanya ingin jadi apa? Ya, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi presiden, ada yang jadi ustadz. Ya, hop. Terima kasih. Suara hatimu bisa terdengar. Nah, itu untuk memotivasi diri sendiri supaya tercapai cita-cita. Ayo semangat belajar. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar? Yuk, sebelum pelajaran dimulai, satu anak ada yang maju memimpin lagu Indonesia Raya, ya. Dirijen sifat tuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Terima kasih Siva. Tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 4, menghemat energi. Bu Guru terangkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa diharapkan mampu menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Sebelumnya, coba Bu Guru ingin tanya, siapa yang tahu contoh-contoh
bangun datar. Contoh-contoh bangun datar. Belah ketupat, apalagi yang di sini segitiga. Persegi panjang, ada lagi Fatih? Lingkaran. Oke, coba lihat gambar apa itu? Gambar rumah. Ada apa di atap rumah? Ada genteng. Di atas gentengnya ada apa lagi itu? Ada apa? Iya, Anawi, betul, panel surya. Seperti Bu Guru ceritakan tadi ya, energi listrik itu terbatas, Bun. Energi listrik itu terbatas kalau yang hanya dengarkan. Kalau energi listrik hanya yang disediakan oleh PLN itu terbatas. Orang sering mengalami mati lampu. Orang-orang pintar kemudian berpikir bagaimana caranya menyediakan energi listrik dari sumber energi yang terbarukan, sumber energi yang tak terbatas. Akhirnya ada orang yang membuat, kamu dengarkan, ada orang yang membuat panel surya. Apa gunanya panel surya? Ayo, Gani. Bu Guru ingin tanya yo, yang nanti ngobrol sendiri tiba-tiba ditanya siap menjawab apa tidak? Ini nih, kelompok sini yang nanti ngobrol sendiri tiba-tiba ditanya kira-kira siap menjawab apa tidak? Yang ngobrol sendiri tiba-tiba ditanya oleh Bu Guru kira-kira siap menjawab apa tidak? Siap? Ya, Embun. Nanti misalkan Embun asik bermain sendiri, tiba-tiba ditanya oleh Bu Guru kira-kira siap menjawab apa tidak? Siap? Ya udah, ya dengarkan. Tadi sampai mana materinya? Orang menyiapkan energi alternatif yang tak terbatas. Coba matahari itu terbatas apa tak terbatas? Tak terbatas. Orang menyiapkan panel surya sebagai pengganti energi listrik yang ini ya tak terbatas. Panel surya bentuknya apa coba itu? Bangun datar apa? Kotak. Bahasa lainnya apa tadi kamu sudah menyiapkan? Persegi apa? Persegi panjang. Oke, kita akan belajar tentang keliling dan luas persegi panjang. Masih ingat nyanyian yang kemarin Bu Guru ajarkan? Yo, matahari tenggelam, begitu ya, tapi nadanya diganti ya. Coba diingat-ingat yo. Keliling persegi empat kali titik, keliling persegi panjang tua tepat dua luas persegi titik kali titik, luas persegi panjang kali lebar. Nah, kurang lebihnya nanti kamu akan diajak memahami cara menghitung keliling dan luas persegi panjang. Ayo semangat ya, coba masih semangat ya. Kelas 3, mana semangatnya? Mana muridnya? Mana gurunya? Kelas 3. Tepuk tangan. Coba, apa yang dimaksud keliling? Kamu pernah disuruh keliling lapangan? Kalau keliling lapangan lewat pinggir atau lewat tengah? Kalau keliling lapangan lewat pinggir, kamu di sini juga akan menghitung keliling
hitung itu pinggirnya. Jadi keliling adalah hasil penjumlahan sisi-sisi pada bangun datar. Coba Bu Guru bawa apa ini? Bawa apa? Bawa kerdus. Kerdus ini apa namanya? Bangun datar. Bangun datar itu bangun yang memiliki 2 dimensi tapi tidak memiliki ruang. Jadi ini namanya bangun datar. Ada bangun datar 2 macam nih. Satu persegi, satu lagi persegi panjang. Ada lagi nih. Ini apa namanya? Apa ini tak beraturan, ini juga tak beraturan. Jadi Bu Guru bawa 4 tapi dikelompokkan menjadi 2. Ini yang di tangan kanan Bu Guru ini bangun datar yang beraturan, sisinya 4. Kalau yang di sebelah kirinya Bu Guru ini bangun datar yang tidak beraturan, bukan persegi, bukan pula persegi panjang. Coba pertama kita akan mempelajari tentang bangun datar persegi panjang. Coba yuk dihitung, cara menghitung keliling bagaimana sesuai penjelasan yang tadi Bu Guru sampaikan. Coba cara menghitung keliling bisa menggunakan satuan. Nih ya, dengarkan. Yang kita pelajari adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu bukan penggaris, tapi satuan tidak baku ini nih bisa klip kertas, bisa juga ballpoint, bisa juga kertas warna. Itu nanti sebagai alat ukur. Sudah ketemu berapa? 10 sama 4? Iya. 10 ke sana panjangnya, ke 4 ke sana lebarnya. Berarti nanti ketemu kelilingnya berapa? 28. Ini ada ini cara mengukurnya. Panjangnya berapa? Panjangnya 10, tulis 10. Yang berikutnya lebar berapa? Tulis 4. Terus berapa lagi? Terus dijumlah, ini dijumlah jadi berapa? Oke Fadil, ya. Oke. Sudah, nomor 1 sudah. Nomor 1 sudah. Mau ditulis ya, berapa panjangnya? Panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Panjangnya dari sisi dari sini ke sana nanti ya. Berapa? 45 tulis. Nanti. Lanjut. Lebarnya berapa? Lebar ya. Lebar. Panjangnya lagi. Ya. Lebarnya lagi. Berapa ini adanya sini? Enggak ada titik-titik, kamu tulis saja. Berapa? Ya, iya. Dijumlah jadi berapa? Nanti sabar. Ini lantai. Nanti ya. Iya, ini dijumlah. Panjang sisi-sisinya dijumlah. Ya. Udah. Yuk, nomor 1 udah semua. Oke. Kamu sudah bekerja sangat bagus. Ya. Tepuk gojek. Gojek. Nah, untuk materi berikutnya yaitu luas bangun datar. Coba nih,
Luas beda dengan keliling. Kalau keliling kamu lewat pinggir. Kalau luas, ya lihat. Luas yang diukur adalah bagian apa ya? Bagian tengah, betul Embun. Luas yang diukur adalah bagian. Jadi luas bangun datar adalah seberapa banyak satuan. Nih satuannya kan persegi. Satuan ukur dapat menutupi suatu bangun datar. Coba Bu Guru ingin tahu. Yuk perhatikan. Yuk lihat sini Bun. Ini berapa luasnya ya dihitung. 1, 3, luas persegi panjang ini berapa? 6 persegi satuan. Ini kalau diukur dengan persegi, tapi kalau diukur dengan yang lain, yuk Bu Guru punya alat ukur lain. Lihat, alat ukur tidak baku. Ini alat ukurnya apa bentuknya? Segitiga. Kalau diukur dengan alat ukur yang ini berapa luasnya yuk? Hitung. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? 12. Tapi kalau alat ukurnya beda, ini apa? Persegi satuan berapa? 6. Sampai di sini paham? Kamu akan makin paham kalau lihat video ini ya, videonya ya.